Halo sahabat Bumi, kembali lagi bersama saya Fiona Firdausa di podcast Bincang Bareng Bumi episode 6. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi dampaknya luar biasa, yaitu Bakri untuk Negeri. Mungkin banyak nih dari kalian yang kenal nama Bakri dari dunia bisnis atau energi. Tapi tahu nggak sih kalian kalau ada gerakan sosial besar di balik nama itu? Sebuah yayasan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga kebencanaan, semua demi satu tujuan, membangun Indonesia dari hati. Jadi, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tentang gimana sih Bakri untuk Negeri hadir dan memberi dampak nyata untuk masyarakat bersama Mas Rama Anugrah selaku Ketua Harian Bakri untuk Negeri. Selamat datang Mas Rama. Terima kasih sudah diundang juga. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya nih Mas untuk menjadi narasumber di acara Bincang Bareng Bumi ini. Pertama-tama nih Mas, boleh dijelaskan dulu nggak sih secara sederhana sebenarnya Bakri untuk Negeri itu apa nih? Karena mungkin banyak orang yang baru dengar namanya tapi belum pernah dengar nih gerakan atau visinya itu kayak gimana sih? Oke, mungkin sedikit penjelasan Bakri untuk Negeri itu sendiri hadir pada saat adanya tsunami Aceh 2004 sebenarnya. Oke. Gitu. Itu pertama kali dibentuk. Inisiasinya pastinya oleh keluarga Bakri itu sendiri. Cuman di kala itu memang dari keluarga Bakri pengen memberikan bantuan besar-besaran di sana karena kan dampaknya lumayan parah ya dari korban jiwa sampai korban materi dan lain-lain. Nah, kala itu tidak ada di Bakri Group ini entitas yang bisa mewakili. Nah, akhirnya dengan filosofinya Pak Ahmad Bakri, Rp1 berguna untuk masyarakat dan itu yang dipakai menjadi fondasinya dibentuknya Bakri untuk Negeri. Jadi Bakri untuk Negeri kala itu pertama kali hadir dan memberikan bantuan tuh di 2004 untuk tsunami Aceh yang kemudian akhirnya entitas ini langsung dipakai untuk kedepannya sampai saat ini gitu. Dan itu dipakai untuk bukan lagi hanya untuk keluarga Bakri, tapi juga entitas Bakri Group atau kita sebutnya biasanya KUB ya, kelompok usaha Bakri. Dan kita menginisiasi program-program sosial khususnya CSR dan 2 tahun kebelakangan keluarga Bakri sendiri juga menginisiasi bahwa Bakri untuk Negeri bukan hanya perihal tentang CSR, tapi juga public relation gimana caranya apa yang sudah dibuat oleh kelompok usaha Bakri itu bisa nyampe ke masyarakat luar. Oke, berarti kalau misalkan mendengar Bakri untuk Negeri, kayaknya kan besar banget nih Mas, untuk negeri gitu kan. Tapi tujuan utamanya apa nih didirikannya Yayasan Bakri untuk Negeri ini oleh grup Bakri? Selain emang pada awalnya mungkin diinisiasi karena adanya tragedi tsunami Aceh itu, cuman setelah itu seiring berjalannya waktu tujuan utama dari Bakri untuk Negeri ini tuh apa sih Mas? Iya, pastinya kita mengkonsolidasi semua CSR program yang ada di Bakri Group sendiri, khususnya perusahaan-perusahaan ya, salah satunya mungkin Bumi gitu ya. Nah, begitupun juga perusahaan-perusahaan yang lain. Dan kita mengkonsolidasi program-program apa sih ini yang harus kita bikin atau program-program apa yang memang dampaknya buat masyarakat tuh nyata gitu-gitu. Karena balik lagi filosofi yang dipakai adalah yang tadi tuh Rp1 bermanfaat untuk masyarakat gitu. Dan itu pengen terus-terusan digaungkan oleh Bakri Group lewat Bakri untuk Negeri. Bagaimana caranya apa yang sudah dibuat Bakri Group itu tuh benar-benar bisa berdampak nyata di masyarakat gitu. Dan makanya di Bakri untuk Negeri sendiri ya kita menaungi Bakri Tanggap juga gitu. Selain Bakri Tanggap, kita punya Bakri Amanah juga yang memang kegiatan sosialnya juga bergerak di bidang keagamaan, kemudian bidang sosial juga. Kemudian kita menaungi juga Bakri Center Foundation yang dimana Bakri Center Foundation menaunginya lebih ke pendidikan gitu, leadership gitu. Kemudian kalau Bakri Tanggap ya memang seasonal ya, memang di mana kalau ada bencana ya di sana Bakri untuk Negeri lewat Bakri Tanggap itu hadir gitu. Gimana caranya kita selalu berkontribusi untuk membantu masyarakat banyak sih. Oke, berarti dari tadi saya dengar kayaknya sedikit banyak kita sebelumnya kan pernah podcast juga nih Mas sama Bakri Amanah ya. Jadi sedikit banyak memang programnya ada yang beririsan ya Mas ya berarti ya. Ya betul, dan Bakri kita Amanah mencoba menggawangi sih lebih tepatnya gitu, karena pernah ada karena kalau nggak kita gawangi, memang jatuhnya bisa bergerak sendiri-sendiri. Contohnya perusahaan bisa bergerak sendiri membantu bencana alam A gitu. Kemudian perusahaan lain juga ternyata membantu bencana alam A tersebut. Kemudian lewat kita
yayasan gitu membantu A tersebut. Terkadang waktu itu pernah ada di satu momen sebelum kita mengkonsolidasi barang ini, itu si A bawa beras, si B bawa beras, si C bawa Oh, oke, beras, jadi sama iya. semua gitu. Nah, Mhm. itu kita harapkan di mana kita bisa saling mengkonsolidasikan program ini. Oke, siapa yang akan ikut Mhm. bantu? Nah, kita bantunya apa? Karena kan biasanya teman-teman Bakri Amanah juga punya tim lapangan yang Mhm. meriset kebutuhannya apa sih Mhm gitu. mhm. Nah, dari situ kebutuhan itu kita coba bagi gitu supaya Mmm. apa yang dibantu Bakri Group lewat Bakri Tanggap itu semuanya yang dikasih tuh ya benar-benar bisa kepake semua gitu. Jangan sampai jadinya malah bahan yang jadi numpuk gitu. Oke, ya, jadi lebih efektif gitu ya, Iya, Mas. betul. Tapi dari tadi kan kita, bahas Mas Rama tadi dari tadi nyebut CSR, Ya. kemanusiaan, tapi kira-kira ada nggak sih, Mas, nilai yang lebih dalam daripada itu yang dilakukan sama Bakri untuk negeri ini? Kalau nilai yang lebih dalam sih, kita tuh sangat-sangat pengen gimana caranya masyarakat itu benar-benar merasakan apa yang kita kasih gitu ya. Mhm. Contohnya nggak usah jauh-jauh lah, hal-hal yang deket sama kita tuh kan juga banyak gitu ya, Mhm. deket sama kita juga banyak. Makanya, eee, bahkan perorangan pun sendiri tuh terkadang kita bisa bantu gitu. Dalam Oke. artian kayak contohnya yang sekarang lagi kita jajakin ini kalau teman-teman pernah, belum belakangan di sosial media ngelihat ada bapak-bapak jualan empek-empek yang gerobaknya Mhm. jatuh ke sungai Mhm. gitu, yang kemudian viral gitu karena lewat CCTV, itu yang kita sedang jajaki juga. Oh, Jadi oke. kita juga bukan cuman personal yang CSR kan bentuknya besar ya, Mhm. biasanya bentuknya besar Mhm. gitu. Yang kecil-kecil pun kita sebisa mungkin kita support dan kita bantu. Dan saat ini juga teman-teman dari Bakri untuk Negeri sedang mengkonfirm bapak-bapak tersebut Mhm. lewat gerakan baik yang itu kita akan bantu untuk buatkan gerobak yang baru yang lebih Mmm. kalau kemarin tuh yang hanyut di Mhm. sungai itu dia bentuknya dorong dan kita sedang buatkan lebih mudah yang zaman sekarang yang elektrik pakai sepeda Oh, gitu, gitu. oke oke. Jadi nggak cuman dampaknya yang harus besar banget Mhm. gitu ya, tapi yang kecil-kecil tersebut juga kita pasti support dan bantu sih. Tapi kalau misalnya ini menarik nih, Mas, nih. Misalnya, zaman sekarang ini kan kadang-kadang adalah oknum-oknum yang memanfaatkan kebaikan gitu ya. Betul. Nanti kalau misalnya, terdengar nih kabar ke halayak ramai gitu ya, "Oh ternyata Bakri untuk Negeri bisa loh membantu yang, individu-individu," Ya. gini. Terus datanglah banyak permohonan untuk membantu individu-individu itu. Nah ini udah dilakukan ini nggak sih, Mas, kayak, apa ya, konfirmasi data dulu apa gimana untuk mencegah bantuan itu tidak bantuan itu sampainya tuh bukan ke orang yang berhak gitu? Ya. Memang saat ini pun juga banyak ya Mhm. DM gitu-gitu, Mhm. proposal, Mhm. itu tuh banyak yang masuk lewat Bakri untuk Mhm. Negeri. Nah, dari situ kita juga punya tim yang memang kita memverifikasi Mhm. dulu nih gitu. Pernah kita punya program namanya Kita Satu, kita saling bantu gitu. Mhm. Itu ada satu masuk secara program bagus banget. Oke. Secara program bagus Mhm. banget di Medan kalau nggak salah. Di Medan. Secara program bagus banget, secara sosial media juga jalannya bagus segala Mhm. macam. Tapi kemudian tim juga memverifikasi gitu ya, kok dari sosial medianya komennya di limit gitu. Mmm. Padahal kalau kita sifatnya bentuknya gerakan baik kan harusnya ya biarin aja Iya. terbuka gitu, siapapun Mhm. bisa komentar, Mhm. siapapun bisa kasih masukan, Mhm. tapi ini dilimitasi gitu. Terus kemudian juga kita coba cek, teman-teman cek, memverifikasi, pernah nggak sih ada yang kerjasama sama komunitas ini gitu, oh Mhm. ternyata ada, kita Mhm. coba konfirmasi kerjasamanya baik apa enggak, ternyata nggak baik Oh, oke. gitu, ternyata uangnya dibawa kabur dan Mhm. lain-lain. Nah dari situ proses verifikasi itu yang ngebantu kita buat menseleksi mana yang beneran harus kita bantu, mana yang ternyata ini kayaknya cuma nyari uang doang deh gitu. Kayak gitu sih. Oke, berarti dari segi verifikasinya udah ini ya, Mas, ya, Berjalan. udah berjalan, oke. Nah, dari tadi kan banyak nih program-program yang disebut gitu ya sama Mas Rama nih, ada Kita Satu, ada Bakri Tanggap, Ya. ada apa yang lain-lain itu. Nah, program-program yang ini ada nggak sih, Mas, bisa diceritain nggak sih 1 atau 2 program yang yang Mas Rama rasa paling berdampak gitu bagi masyarakat luas? Kalau berdampak untuk masyarakat luas mungkin, kalau secara Bakri untuk Negeri, Mhm. enggak ya, karena kita mengkonsolidasikan, justru yang dampaknya luas itu yang Mhm. dilakukan oleh teman-teman perusahaan. Oke. Karena, biasanya kita, balik lagi untuk, memverifikasi dan lain-lain itu, oke nih program ini bagus segala macam, biasanya kalau yang dampaknya besar buat masyarakat itu yang dilakukan oleh perusahaan, karena itu Mmm. kan bentuknya kewajiban untuk ring satunya Iya. tempat kita berusaha kayak Mhm. gitu ya. Kalau Bakri untuk Negeri sendiri, yang paling menyentuh paling kita pernah ada salah satu kita ngebantu bapak-bapak di daerah Sudirman deh kalau nggak salah. Bapak-bapak itu jualan buku gitu ya, Mhm. jualan buku gambar gitu. Oke. Kemudian
ada teman-teman ngeliat terus sempat nanya harganya itu kalau nggak salah 10.000 kalau nggak salah. Terus nah kita tuh selalu pengen coba ngajak masyarakat luas buat ngebantu, tapi nggak hanya cuma ngebantu uang terus-terusan gitu. Karena terkadang kalau orang yang suka dibantu, apalagi kalau bentuknya individual, kemudian dibantu secara uang, ada yang sifatnya kesenangan, akhirnya terus-terusan minta bantuan, Betul. tapi kita tidak bisa stigma itu nggak bisa di semua orang ya gitu. Ada juga yang memang dibantu, kemudian dia bisa berusaha lagi sendiri gitu. Nah waktu itu bapak ini namanya kalau nggak salah Pak Budi gitu, yang kita bantu, kita nggak bantu bentuk uang. Kita bilang bapak bukunya mana? Bapak bukunya mana, kita bantu jualin. Kita coba bantu jual di sosial media, kita packaging, kita packaging dengan rapi, bagus gitu. Kemudian kita tidak menjual narasi sedih sama sekali. Kita kasih tahu, kita ngebantuin, silakan yang mau beli, beli. Jadi bentuknya beli dan harganya itu kita markup sedikit. Jadi biar Bapak ini punya keuntungan yang berlebih gitu. Dan itu waktu itu bukunya benar-benar habis terjual. Dan kita sama sekali tidak pernah nanya ke Pak Budi tersebut bahwa uangnya buat apa gitu. Ternyata setelah kita jual semua bukunya, teman-teman pada beli dan itu yang kirim dari kita sendiri. Kita kirim ke orang-orang yang beli gitu. Kemudian uang itu cukup banyak dan kebetulan dari Budita sebagai direktur eksekutif kita ngebantu lagi gitu ya. Akhirnya uang tersebut kita kasih dan itu bahwa Pak Budi itu benar-benar nangis yang ngebikin kita tersentuh banget. Ternyata dia pengen pulang kampung. Dan akhirnya dia pulang kampung dan ternyata pada saat itu karena kita naikin konten kita itu dan itu ternyata viral. Ternyata viral, kemudian ada beberapa yayasan-yayasan lain yang mau coba membantu dan itu ditolak sama Pak Budi. Jadi itu buat kami itu salah satu ya bentuk yang memang dibantu bukan karena kesedihannya dia. Buat dia sudah cukup dan itu semua yayasannya ditolak sama beliau. Dan beliau ngubungin kita, dia udah mau pulang kampung segala macem dan itu semuanya ditolak yayasannya. Jadi bukan orang yang dan itu kita cukup tersentuh lah dan Pak Budinya itu nangis di depan kita yang benar-benar berterima kasih banget sih. Oke, bukan yang aji mumpung Bukan gitu yang ya, aji Pak ya. mumpung, benar. Nah, terus nih Mas, kalau misalnya kita dari Bakri untuk Negeri hanya memberi gitu kan, itu kan jatuhnya jadi kayak apa ya, bantuan sesaat gitu kan. Tapi ada nggak sih Mas program yang memberdayakan masyarakat? Jadi membantu tapi bagaimana suatu hari nanti mereka bisa mandiri untuk mungkin menghidupi dirinya sendiri atau gimana? Oke, mungkin yang paling dekat saat ini ya, kebetulan Bakri untuk Negeri sendiri kita menjadi sponsor dari klub sepak bola di Indonesia, salah satunya Persija Jakarta gitu. Nanti kalau teman-teman lihat di di bajunya Persija itu ada Bakri untuk Negeri. Tapi balik lagi bukan semata-mata kita mensponsori Persijanya, klubnya gitu. Waktu itu kita kasih statement pada saat saya dan Budita press conference gitu, kita kasih statement bahwa kita pengen mencakup mikronya juga, bukan makronya doang gitu. Mikronya siapa? Ya si Jackmania-nya ini, Jackmania-nya. Karena saya ngobrol sama ketumnya Jackmania Diki Sumarno gitu, apa sih ini? Ternyata Jackmania itu masih ada teman-teman Jackmania yang buat beli tiket aja tuh susah. Sehingga dia nggak bisa nonton ke stadion kalau Persija main gitu. Dan itu skalanya cukup banyak. Akhirnya waktu itu saya sama Diki Sumarno, kita coba, apa yang bisa kita bantu gitu. Tapi saya pengen bantuan ini nggak semata-mata cuma dari Bakri untuk Negeri. Tapi saya pengen juga bareng-bareng teman-teman Persija yang mungkin sifatnya memang sudah mampu atau sudah mapan, akhirnya bisa bantu. Akhirnya kita bikin waktu itu Diki frozen food, waktu itu idenya. Jadi frozen food keliling. Kalau kita lihat sekarang kan di pinggir jalan yang keliling itu kopi semua. Nah ini kita pengen bikinnya frozen food, di mana itu nyasarnya ya di kampung-kampung gitu ya, yang dimana orang-orang kalau mau beli chicken nugget misalkan gitu, itu kan harus ke supermarket dengan yang besar. Mungkin ini bisa dibeli dengan yang 10.000, 20.000 yang bisa dikiloin segala macam. Nah itu kita support untuk si sepedanya itu, si gerobak sepedanya itu kita support dan segala isi-isinya kita support. Tapi kita bikin perjanjian di mana teman-teman Jackmania, dipilih 3 orang yang tadi tuh yang mau usaha. Kita bangunkan usaha ini buat mereka supaya mereka bisa besar nanti. Tapi kita berharap kita membuka donasi lewat Bakri Amanah, lewat kanalnya Bakri Amanah, kita membuka donasi supaya teman-teman Jackmania yang sudah mapan tadi yang kita bilang itu ngelihat, ternyata teman-teman Jackmania bisa usaha ya, gue mau deh nyumbang gitu, gue mau deh nyumbang. Kita berharap sekarang ini tiga gerobak. Kita berharap dengan sumbangannya
teman-teman Jackmania yang sudah mapan tadi, kita berharap ada gerobak ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, mungkin sampai 100 kita nggak pernah tahu gitu. Tapi kita mencoba mengajak teman-teman yang mampu juga, kita bisa loh memberdayakan teman-teman yang tadinya nggak punya penghasilan, sekarang jadi punya penghasilan gitu. Oke, berarti Bakri untuk Negeri ini bukan cuma sponsor Persijanya, tapi Iya, juga mensupport Jackmania-nya. Jackmania Oh, ini saya juga. baru tahu loh, menarik banget. Menarik. Tapi ini baru berjalan berarti ya, Mas? Iya, gerobaknya sudah ada. Sekarang Baru gerobaknya ini. sudah ada di teman-teman Bakri Amanah gitu ya. Nanti tinggal untuk menjajaki tahap selanjutnya untuk dipilih, karena yang pilih orangnya itu dari teman-teman Jackmania sendiri. Jadi kita benar-benar support secara sistemnya gitu, untuk gerobaknya, isinya, bahkan sampai freezer buat nanti di rumahnya segala macam itu kita siapin. Gitu. Tapi ya itu di awal sih, kita berharap dia benar-benar bisa mandiri ke depannya biar bisa sendiri gitu, dan akhirnya punya penghasilan yang tadinya penghasilannya nggak ada. Oke. Ini mungkin bisa jadi inspirasi juga nih, Mas, bagi perusahaan-perusahaan di luar sana mungkin yang juga support klub bola gitu ya, bisa diberdayakan juga lah fans-fans klub bolanya ini biar Karena menurut saya yang besar itu bukan hanya klub sepak bolanya, tapi justru supporternya. Betul. Karena kalau nggak ada supporter yang sebesar sekarang, klub itu juga tidak akan jadi besar sih gitu. Jadi kita harus manfaatin dua-duanya. Secara klubnya mungkin secara entitas awareness-nya gitu, tapi secara kegiatannya mau nggak mau kita menggunakan teman-teman supporter itu sendiri. Gitu. Kalau kita simak pembicaraan dari tadi ya, Mas ya, saya dengarkan berarti kan akan ada perubahan sosial yang muncul akibat dari bantuan-bantuan yang dilakukan oleh Bakri untuk Negeri ini. Kayak misalnya tadi memberdayakan pendukung Persija untuk berdagang gitu kan, itu akan mewujudkan perubahan sosial ke depannya. Nah, ini ada pastinya kan perubahan sosial itu kan nggak lepas dari peran anak muda juga ya, Mas ya, di dalamnya. Karena kan akhir-akhirnya kita tahulah anak muda ini idenya makin banyak nih. Generasi Z ini idenya makin lebih out of the box gitulah untuk melakukan perubahan sosial di luar ini. Nah, ada nggak sih, Mas, program Bakri untuk Negeri yang melibatkan generasi muda, misalnya kayak mahasiswa atau komunitas lokal gitu? Sebenarnya di bawah Bakri untuk Negeri sendiri ada lagi satu entitas yang benar-benar khusus mencakup anak-anak muda. Namanya Mulai Dari Kita. Oke. Nah, itu salah satu entitas yayasan juga bentuknya yang benar-benar di bawahnya Bakri untuk Negeri yang memang dikhususkan buat anak-anak muda. Makanya sebenarnya ini sudah bergerak di era COVID gitu. Di era COVID kita sendiri lewat Bakri untuk Negeri dan Mulai Dari Kita itu kita udah lumayan mencakup teman-teman komunitas-komunitas sosial di luar sana gitu. Bahkan waktu itu kita yang notabene baru si Mulai Dari Kita ini mungkin baru setahun gitu ya, itu kita sampai diundang di acaranya Senyawa. Senyawa itu acara kumpulan komunitas-komunitas yang sifatnya memang udah lama banget. Dan di sana tuh yang umurnya baru seumur jagung itu ya baru Mulai Dari Kita itu lewat Bakri untuk Negeri. Karena waktu COVID sendiri kita lumayan mencetuskan inisiasi-inisiasi bantuan sosial itu yang sifatnya justru out of the box. Dalam artian kayak waktu COVID itu orang-orang selalu berpikirannya ngebantunya adalah ngebantu para perawat, para dokter, ngirimin makanan ke rumah sakit, ngirimin hand sanitizer, ngirimin APBD segala macem. Waktu itu kita nggak ngirim ke sana sama sekali. Bukan kita tidak mau bantu, tapi sudah terlalu banyak orang atau entitas, mau dari perusahaan, perorangan, atau komunitas yang ngebantu ke sana. Waktu itu akhirnya kita ngebantu tukang gali kubur. Kenapa tukang gali kubur? Kita lupa loh bahwa ending terakhir orang yang terkena COVID yang sampai meninggal itu yang paling gila adalah tukang gali kubur. Waktu itu kita ke sebuah TPU di Pondok Rangon dan juga di Tangerang Selatan waktu itu sampai mereka itu yang tadinya mereka orangnya banyak sampai mereka ada di fase yang mereka udah nggak kuat, akhirnya dibantu sama ekskavator gitu. Jadi kan kita kebayang dong berapa effortnya dia cerita bahwa dia bisa seharian dari pagi sampai malam itu cuma ngegali kuburan buat orang-orang yang kena COVID, dan kala itu yang meninggal cukup banyak gitu. Akhirnya kita bikin bantuan sosial itu untuk teman-teman penggali kubur. Dan alhamdulillah mereka cerita dan itu lumayan akhirnya jadi viral lagi gitu. Orang-orang akhirnya berbondong-bondong ngebantu tukang gali kubur gitu. Ya akhirnya mereka cerita, oh mas sekarang bantuannya banyak banget. Nah dari situ kita stop gitu. Kita stop. Karena udah banyak. Ya udah banyak, kita ganti yang lain gitu. Dan itu kita selalu ngajakin kolaborasi teman-teman komunitas-komunitas sosial. Waktu itu kita juga kerjasama sama teman-teman yang benar-benar muda-muda banget, namanya komunitas Beri Harapan. Nah, komunitas Beri Harapan ini kita kerjasama sampai akhirnya
kita punya program juga waktu di Bakri 80, kita ngasih penghargaan ke teman-teman Beri Harapan karena cukup banyak kolaborasi yang dilakukan oleh Bakri sama teman-teman Beri Harapan. Dan itu komunitas sosial yang lainnya pun juga banyak gitu. Komunitas sosial yang lainnya pun juga banyak. Begitupun kita punya penghargaan Ahmad Bakri kalau Mbak Fiona tahu. Penghargaan Ahmad Bakri itu sekarang kita melibatkan teman-teman anak-anak muda, anak-anak kampus untuk ikut nonton. Dan mereka boleh bikin konten dan lain-lain. Karena harapannya apa? Harapannya adalah penghargaan Ahmad Bakri ini sendiri menjadi inspirasi anak-anak muda bahwa jangan takut lo untuk mencoba berpikir, berkreasi dan lain-lain sampai kita harapannya nggak cuman yang selalu yang umurnya sudah tua ibaratnya gitu yang mendapatkan penghargaan, tapi yang muda-muda kalau berpikir secara kritis, secara kreatif dan lain-lain itu juga bisa lo mendapatkan penghargaan. Makanya dari 2 tahun lalu kita selalu melibatkan komunitas-komunitas anak-anak muda ataupun individual-individual mau lewat kampus ataupun influencer-influencer muda. Oh, oke. Itu juga pasti membantu untuk publikasi juga ya Mas ya, Betul, kalau misalkan kita betul. melibatkan influencer-influencer inilah, Betul. anak-anak muda ini. Terus Mas, saya penasaran, kita mundur dikit ke apa tadi, mulai dari kita. Ya. Mulai dari kita itu kan dibentuk pas COVID. COVID. Berarti apakah saat ini masih ada program-program yang dijalankan? Mulai Saat dari ini kita kalau mulai dari kita lebih berkolaborasi ya. Jadi pada saat ada teman-teman dan itu kita lebih aktif di sosial media. Sosial media itu kita selalu membuat PSA gitu ya. Untuk ngasih tahu hal-hal apa dan lain-lain. Dan kita bentuknya masih sifatnya kolaborasi gitu. Jadi kita lihat nih mana yang karena dari Bakri untuk Negeri sebagai hub-nya, kita akan ngelihat nih kerjasama apa yang mesti dijajakin. Misalkan kerjasama sama kemarin kampus UPI gitu ya, kita mensupport kampus UPI gitu. Oke, di situ kita karena sifatnya atau targetnya anak-anak muda, kita lewat Bakri untuk Negeri, lewat mulai dari kita gitu. Kemudian kalau bentuknya sosial keagamaan dan lain-lain, itu kita alihkan lewat Bakri Amanah gitu. Kemudian kalau sifatnya beasiswa, pendidikan dan lain-lain itu dari Bakri untuk Negeri akan mengarahkannya kepada Bakri Center Foundation gitu. Kalau saat ini mulai dari kita mungkin kegiatannya nggak sebanyak Bakri Amanah memang karena memang mungkin dari Ibu Dita sendiri arahannya untuk tahun depan mulai dari kita akan gerak lebih banyak gitu. Jadi kalau tahun ini memang agak sedikit kita redamlah kegiatannya gitu karena kita pengen Bakri Amanah juga naik terus. Oke. Berarti selain melibatkan generasi yang lebih, generasi X, generasi apalagi yang atas-atas itu, ternyata Bakri untuk Negeri juga tentunya melibatkan anak-anak muda nih, generasi-generasi Z yang mungkin dari anggapan orang-orang kan Gen Z nggak bisa apa-apa gitu ya, jadi tetap dilibatkan sama Bakri untuk Negeri untuk membangun program yang nggak kalah keren dari program-program Karena lainnya. di Bakri untuk Negeri sendiri isinya sekarang anak-anak muda semua. Iya, pasti ya Mas ya. Namanya juga generasi berjalan ya, saya nggak mungkin generasinya yang bertahan di perkantoran milenial-milenial aja gitu. Bagaimana sih Mas kolaborasi antara Bakri untuk Negeri dengan PT Bumi Resources Tbk dan perusahaan Bakri Group lainnya dalam mewujudkan program sosial? Kalau kolaborasi sama teman-teman perusahaan atau teman-teman KOB Bakri Group itu sendiri ya, kita juga yang tadi seperti di awal saya bilang bahwa tidak melulu semuanya tentang CSR dari Bakri untuk Negeri, tapi tentang PR-nya juga, public relation-nya, di mana apa yang sudah teman-teman perusahaan buat tuh kita sebagai Bakri untuk Negeri itu punya kewajiban untuk ngasih tahu ke pihak eksternal bahwa ini loh yang dibikin sama, contohnya waktu itu kita diundang sama KPC, KPC kan undernya Bumi gitu ya. Waktu KPC itu pas kita ke sana, itu luar biasa banget yang dibikin sama KPC gitu. Dan akhirnya kita coba buat konten-konten mulai dari dan itu kita pisah-pisahkan mulai dari konten yang YouTube, konten yang Instagram, konten yang TikTok itu kita coba pisah-pisahkan karena kan balik lagi ya, semua platform universe-nya beda-beda gitu. Gimana caranya kita mengemasnya harus juga beda-beda gitu. Dan itu buat kita pribadi apa yang dibikin sama KPC itu keren banget gitu. Dan buat saya belum tentu perusahaan-perusahaan lain di luar Bakri bisa ngebuat apa yang dibuat sama KPC gitu. Makanya kita selalu mencoba mengenalkan apa yang sudah dibuat KPC khususnya gitu waktu itu di kegiatan-kegiatan yang kita jalanin. Bahkan kalau teman-teman lihat di penghargaan Ahmad Bakri aja tuh sudah beberapa tahun semenjak kita handle gitu ya, kita selalu mengeluarkan tuh misalkan di opening segala macam apapun yang sudah dibuat sama teman-teman perusahaan khususnya KPC. Kalau untuk Bumi sendiri saat ini kerjasamanya lumayan aktif dalam artian karena sekarang tuh lewat Mas Andre.
Oke. melewat Mas Andre Bumi gitu, kita selalu diajak untuk ke Banten. Karena di situ yang sedang Iya. konservasi terumbu Pulau Tunda karang, itu ya? ya Pulau Tunda, dan itu buat kita keren banget sih apa yang dilakuin sama bumi gitu. Makanya kita juga punya kewajiban kayaknya ini harus diperkenalkan deh sama masyarakat bahwa kita tuh udah bikin kayak gini loh di nun jauh di sana gitu. Kayak gitu. Padahal itu kan masih sekitaran, ya nggak bisa dibilang jauh juga lah. Mungkin kalau Iya. Kalipatan ya jauh lah. Ini kan kayak cuma 2 jam dari Jakarta gitu. Dan itu ada sesuatu yang bagus yang bisa menjadi destinasi wisata juga sebenarnya. Dan Betul. itu yang saat ini kita jajakin bareng sama teman-teman Bumi sih. Oke. Berarti Bun nih selain membawa program-program sosial juga ternyata meningkatkan awareness publik tentang apa yang dilakuin sama KUB gitu Iya. ya. Nih Mas, dari tadi kan banyak nih program-program sosialnya. Bun, kalau misalnya masyarakat di luar sana tergerak nih, pengen ikut volunteer atau mungkin mau donasi, menyalurkan donasi, itu Bun terbuka nggak sih? Kalau Bun sendiri, kalau untuk donasi kita tidak, karena semua donasi kita arahkan ke satu pintu lewat Bakri Amanah, gitu. Jadi karena memang secara perizinan, karena kan kalau crowdfunding kita harus punya perizinan Betul. crowdfunding, dan itu memang diurus lewat Bakri Amanah. Iya. Jadi kalau teman-teman yang nonton segala macam mau donasi dari donasi mandiri atau company itu bisa lewat Bakri Amanah. Gitu. Oke. Kita arahkan lewat Bakri Amanah. Untuk menjadi volunteer dan lain-lain itu juga bisa lewat Bakri Amanah ataupun bisa juga lewat Bakri untuk Negeri atau mulai dari kita. Dan itu mulai dari kita yang saya bilang tadi akan kita aktifkan kembali lebih masif itu di tahun depan lewat Budita. Jadi biasanya kalau mulai dari kita yang udah-udah kita selalu menggunakan volunteer sih Mbak gitu. Jadi kayak misalkan kita waktu itu ngasih bantuan banjir segala macam itu kita bareng-bareng sama teman-teman volunteer kita buka volunteer akhirnya kita jalan bareng kita memberikan bantuan kayak gitu. Oke. Biasanya kalau misalkan lagi open volunteer nih, di-uploadnya di mana tuh Mas? Ada infonya? Biasanya di sosial medianya Bakri untuk Negeri. Oke. Biasanya selalu kita informasikan di sosial medianya Bakri untuk Negeri biasanya dan itu selalu aktif sih. Oke, berarti kalau untuk teman-teman di luar sana yang mau ikutan volunteer nih sama Bakri untuk Negeri, dipantengin aja sosial medianya Bakri untuk Negeri. Nanti infonya ada di situ semua ya Boleh. Mas. Oke, terakhir nih Mas. Kalau kita ngomongin tentang masa depan, seperti apa sih impian besar Bakri untuk Negeri untuk Indonesia 10 tahun ke depan? Harapannya pasti kita pengennya apa yang sudah dibuat oleh Bakri Group atau lewat kelompok usaha Bakri itu benar-benar bisa diketahui oleh masyarakat luas dan bukan hanya diketahui tapi manfaatnya juga benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat luas pastinya. Jadi benar-benar program-program mulai dari inisiasinya sampai programnya berjalan itu benar-benar semuanya bisa bermanfaat dan semua lini masyarakat juga merasakan itu sih. Kita pengennya itu sehingga apa yang kita udah bikin ngerasa nggak sia-sia. Oke, keren banget. Berarti emang tujuan utamanya tetap membawa manfaat bagi masyarakat gitu ya. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Ternyata di balik nama besar Bakri dan semangat kemanusiaan dan cinta untuk negeri yang begitu nyata. Dari pendidikan, lingkungan, sampai pemberdayaan masyarakat, semuanya jadi bukti bahwa perusahaan besar pun bisa membawa perubahan besar dengan hati. Mas Rama, terima kasih banyak ya Sama-sama. Mas sudah hadir ke podcast Bincang Bareng Bumi. Terima kasih udah nonton podcast Bincang Bareng Bumi episode 6. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan episode inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!